Tasyrik itu 11, 12, 13. Tanggal 11 namanya Yaumul Qar. Tanggal 12 namanya Yaum Nafar Awal. Tanggal 13 namanya Nafar Sani. Tanggal 10 yang disebut dengan Nahar, Yaumun Nahar, melontar jamarat, awalnya adalah waktu duha. Kapan awal waktu duha? Duha itu kapan awalnya? Bukan tanggal jam 8, tanggal jam 10. Duha itu dilihat matahari apabila sudah terbit, maka itu awal daripada waktu duha. Itu awalnya, start kita melontar. Akhirnya, kapan akhir melontar untuk di tanggal 10 Dzulhijjah? Akhirnya, waktu yang paling lambat kita untuk melontar sebelum subuh di hari esoknya. Itu batasnya, berarti panjang waktunya. Kecuali diizinkan bagi anak-anak, wanita, orang tua, mereka yang mungkin ada kemaslahatan di sana, boleh melontar sebelum fajar. Tapi bagi kita yang diberikan kesehatan kuat, biasa tidak ada. Kita anak-anak bukan, wanita juga bukan, orang tua juga bukan, tim medis juga bukan, aparat juga bukan, mereka ketua yang akan mengamankan para jemaah haji juga bukan, maka kewajiban kita melontar di waktu duha. Ada yang melontar sebelum waktu duha? Baik, Islam itu waktu duha sampai sebelum subuh. Kemudian tanggal 10 sudah, tanggal 11. Untuk tanggal 11 di hari tasyrik 11, 12, 13, ijma' para ulama semuanya. Kalau kita sebut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 meninggal tahun 150, atau ulama ambil arah barat daya di Jaber Ibn Atik menuju tahun 179, atau Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 meninggal 100 atau 204, Imam Ahmad lahir pada tahun 164 meninggal tahun 241. Semuanya sepakat melontar itu diambil dari hadis Nabi SAW. Hadisnya bukan satu, banyak sekali. Salah satu hadisnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kunna natahayyan, kami itu betul-betul mencari, menanti, natahayyan itu seolah-olah mereka sudah siap. Kemudian mereka melihat matahari. Fa idza zalatis syams ramaina, apabila matahari sudah tergelincir, baru kami melontar. Berarti maknanya mereka mencari, bukan duduk, enggak, mereka mencari. Kemudian hadis Nabi yang lainnya banyak sekali, ikhwatul Islam, banyak hadis Nabi SAW. Makanya semua para ulama tidak ada yang keluar dari keadaan ini, melontar pada waktu zawal atau pada tanggal hari-hari tasyrik setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Itu ijma', atau itu semuanya sepakat para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, melontar itu tanggal 11, awalnya zawal, akhirnya kapan? Subuh. Waktunya panjang atau tidak? Ustaz, kan sebelum zawal atau waktu zawal kan macet, banyak orang, kami tidak bisa. Oke lah, kalau seandainya tidak pas bisa melontar di waktu zawal, kenapa diundur? Tidak bisa diundur setelah asar. Kalau tidak bisa setelah asar, setelah maghrib. Tidak bisa setelah maghrib, setelah isya. Tidak bisa setelah isya, di malam. Apakah di malam hari? Mana yang lebih mudah? Di malam hari atau di pagi hari? Di malam hari lebih tenang, aman, orang tidak ada. Kalau kita mencari yang mudah, kalau kita bermudah, maknanya yang pada Islam, apa alasan kita melontar di pagi hari? Tidak banyak, di malam hari banyak atau tidak? Pernah nggak keluar melontar jam 2? Pernah, pertanyaannya, pernah nggak melontar jam 2? Semoga haji tahun depan melontar jam 2 nanti ya. Ya agar kita tahu bagaimana kondisinya, situasinya. Maknanya ikhwatul Islam, ini kita belum sampai ke intinya. Kita mencari yang terbaik. Makanya di dalam kaidah ibadah haji ini lebih baik diundur daripada diawalkan. Karena memang sifat kita itu adalah ajulah. Kita itu suka bersegera-segera. Misalnya dari Arafah itu waktunya pas zawal atau setelah kita salat, setelah khutbah kita salat, jamak qasar, kemudian kita berdoa kepada Allah sampai matahari terbenam. Itu wajibnya, wajib haji. Kita wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam. Tapi setelah asar kita semuanya sudah membungkus barang. Iya dan tidak? Kita lupa padahal pada waktu itu masih waktu Arafah. Kita tidak mengatakan, kita belum berbicara tentang salah dan benarnya, belum sampai ke sana. Sampai lagi di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu Nabi perintahkan kepada kita sampai matahari hampir terbit, baru kita meninggalkan Muzdalifah.
tapi jam 12 sudah kita meninggalkan Muzdalifah. Kalau seandainya ada di antara kita yang meninggalkan Muzdalifah, anggaplah karena macet dan yang semisalnya, baru dia bisa keluar dari Muzdalifah jam 10 pagi. Mana yang lebih bagus? Yang keluar jam 10 pagi atau jam 1 malam? Hah? Mana yang lebih bagus? 10 pagi. Tapi kita tidak mau. Karena kita ajulah. Kita itu kalau lihat orang sudah pergi, kita ingin pergi juga. Begitu juga melontar. Melontar ikhwatul Islam. Kalau tidak bisa siap karena alasan macet, kenapa tidak sore? Kenapa tidak maghrib? Kenapa tidak malam? Kenapa tidak sebelum subuh? Banyak waktunya. Itulah yang terbaik. Begitu juga tanggal 12. Nah, ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua ikhwatul Islam, melontar ini ada kekhususan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Melontar satu-satunya ibadah haji yang ada badalnya. Boleh tidak kita membadalkan melontar? Boleh. Yang pertama. Yang kedua, melontar itu ada jamaknya. Tahu jamak? Misalnya kita melontar tanggal 11, tanggal 12 kita kumpulkan. Kita melontar tanggal 11 untuk tanggal 12 juga. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Atau tanggal 11 kita tidak melontar, tapi kita jamak di tanggal 12. Boleh tidak? Maknanya ikhwatul Islam boleh. Tapi permasalahannya, kenapa kita maknanya banyak solusinya? Solusi tidak melontar sebelum zawal itu banyak sekali, banyak sebenarnya. Tapi kenapa juga kita harus melontar di sebelum zawal? Kita tidak mengatakan sah atau tidak sahnya ikhwatul Islam, tapi kita kembali merujuk kepada al-khuruj min al-khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, kita lebih selamat. Dikala kita melontar zawal atau setelahnya sampai sebelum subuh sebelumnya, maka kita keluar dari perbedaan para ulama, kita mencari yang terbaik di antara yang baik. Tapi kalau sebelum zawal, siapa yang memfatwakan sebelum zawal? Fatwa ini munculnya ikhwatul Islam. Kenapa fatwa ini ada muncul? Kalau tentunya kita membahas tentang ulama mazhab, tidak akan muncul, tidak ada fatwa ini. Oke lah, karena mereka mungkin di dalam melaksanakan ibadah haji tidak ramai seperti zaman sekarang ini. Kemudian kapan fatwa ini muncul? Muncul dikala terjadi keramaian macet ketika melontar. Sekarang melontar di Jamarat Aqabah atau melontar di Jamarat, itu berapa lantai sekarang? Berapa? 5. Dulu 1, kalau satu atau dua lantai, maka apabila ada yang melontar setelah zawal, maka mungkin masih ada kelonggaran baginya untuk melontar sebelum zawal karena memang macet. Sekarang 5. Dan ibadah haji ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihad itu berarti kita bersusah payah. Kalau ingin mudah-mudah, tidur di rumah. Bukan itu yang namanya jihad. Bukankah haji ini disebut dengan jihad dalam Nabi SAW? Berarti kita akan mengeluarkan semua tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilanjutkan semakin semangat nanti ikhwatul Islam insyaallah. Tapi insyaallah tahu makna daripada tujuan yang kita sampaikan. Insyaallah jelas ya. Terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut ikhwatul Islam, maka kita mencari yang baik di antara yang baik. Dan kami mohon maaf bagi yang belum bisa bertanya. Insyaallah keesokan harinya kita lanjutkan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala